Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscriber, rekan-rekan semua, para pedagang, khususnya pemilik toko yang mulai berdagang, awal-awal berdagang. Untuk kesempatan sore hari ini, kita akan membahas tips bagaimana untuk meningkatkan penjualan. Ada beberapa tips untuk meningkatkan penjualan. Salah satunya kita harus tahu dulu apa yang dibutuhkan masyarakat di sekitar. Khususnya untuk toko retail, terutama toko kelontong, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang dibutuhkan itu banyak ya. Salah satunya mulai dari minyak goreng, lalu mie seperti yang di belakang saya ini. 9 bahan pokok, intinya 9 bahan pokok itu yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar kita. Para pemilik toko harus bisa menelaah bagaimana kondisi masyarakat di sekitar, apa yang dibutuhkan dari masyarakat di sekitar. Tentu ini sangat menguras tenaga, khususnya pikiran kita, karena ketika kita berpikir apa yang dibutuhkan masyarakat di sekitar, itulah yang nanti akan kita restock di rumah atau kita banyakin stoknya. Karena nanti yang akan menunjang penjualan adalah barang-barang yang kita stok di rumah itu. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, untuk meningkatkan penjualan kita, tentunya kita harus mengenal masing-masing pelanggan kita. Jadi minimal radius 100 meter atau bisa kita ambil 200 meter sampai 500 meter radius kita berputar. Kita kenal masing-masing pelanggan, masing-masing pelanggan kita. Ketika kita berbicara soal pelanggan, berarti kita harus tahu personalnya. Setiap personal pasti punya kebutuhannya masing-masing. Salah satunya pasti ketika ingin berbelanja, kita bisa membuat sebuah list belanja. Si A, contohnya bapak atau ibu A, itu biasanya belanja apa saja. Nah, itu siapkan list kita begitu. Jadi nanti ketika barang kita yang berhubungan dengan bapak A itu sudah habis, kita bisa restock lagi. Nah, yang ketiga, ketika kita bicara soal penjualan, karena sebuah bisnis itu akan bisa bertahan, sebuah usaha itu akan bisa berkembang karena ujungnya adalah penjualan. Nah, penjualan ini penting sekali rekan-rekan, karena profit kita akan berputar dari penjualan ini. Nah, kalau kita bicara penjualan yang tadi ya, sudah dua yang saya berikan. Yang ketiga, kita harus berpikir untuk bagaimana berkompetisi soal harga. Nah, ini penting sekali, karena seorang pembeli itu akan berpikir harga, karena harga ini penentu. Nah, bagaimana kita berpikir sebuah harga yang kita ambil itu tidak terlalu tinggi karena berhubungan dengan pembeli, dan tidak terlalu rendah karena nanti akan berimbas kepada profit kita. Nah, ini harus kita benar-benar perhitungkan, karena nantinya kita harus ada di tengah-tengah antara kepentingan pembeli dan kepentingan kita yang berhubungan dengan profit. Nah, kadangkala orang dalam penjualannya tidak berpikir apakah dia dapat profitnya besar. Nah, akan tetapi dia tidak berpikir bagaimana pelanggannya. Nanti pelanggannya akan terberatkan. Nah, ini memungkinkan nanti pelanggan akan berpindah ke toko yang lain. Tapi sebuah tantangan bagi kita jika memang persaingan dalam usaha itu bukan hal yang tidak lazim. Persaingan dalam usaha itu adalah hal yang lazim, yang sifatnya memang harus kita lakukan. Nah, itu adalah suatu keniscayaan dalam dunia usaha. Jadi ketika kita bicara soal usaha, kita bicara soal kompetisi. Nah, ketika kita bicara soal kompetisi, bukan bicara soal siapa yang menang dalam sebuah usaha, tapi siapa yang mampu bertahan,
siapa yang mampu mengelola dan siapa yang mampu bertahan lebih lama untuk berada di dunia usaha ini. Nah, selanjutnya tips yang keempat itu adalah pelayanan. Nah, pelayanan ini penentu. Biasanya sebuah pelayanan itu akan memberikan dampak positif terhadap bisnis. Kadangkala kita di suatu warung atau di suatu toko kita dilayani dengan kurang baik. Nah, itu akan berimbas pada psikologi. Nah, ini sifat psikis manusia ini akan identik dengan kebaikan. Jadi ketika mereka dibaiki, mereka disopani, maka pelanggan akan lebih senang. Oke, cukup untuk video kita yang kedua, tips-tips dalam menunjang penjualan. Saya kira untuk sore ini cukup. Semoga apa yang saya sampaikan ini, pengalaman pribadi saya ini bisa diambil untuk rekan-rekan penjual semua, khususnya para pedagang kelontong, toko-toko kecil. Jangan takut untuk berusaha, jangan takut untuk membuat usaha, karena sekecil apapun usaha Anda adalah bosnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.